Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Jana, biasa dipanggil Putri dari 11 Kimia Analis 1. Saya di sini akan menerangkan tentang atom. Jadi, apa sih yang disebut dengan atom itu? Atom adalah partikel terkecil daripada suatu zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi partikel lebih kecil melalui reaksi kimia biasa. Lalu kita next ke pengertian atom menurut para ahli. Yang pertama, model atom Dalton, John Dalton. Disebut sebagai tokoh pertama yang mengembangkan model atom pada 1803 hingga 1808. Dalton menyatakan atom sebagai partikel terkecil yang menyusun setiap benda atau materi yang mana tidak dapat dibagi maupun dipecah menjadi bagian yang lain. Ia mengemukakan atom sebagai bola pejal seperti tolak peluru. Ini adalah di sebelah sini ada gambar bentuk atom menurut Dalton. Namun, Dalton tidak dapat menjelaskan bagaimana atom sebagai bola pejal dapat menghantarkan arus listrik sebagai elektron yang bergerak. Lalu kita next yang kedua, yaitu model atom Thomson. J.J. Thomson mendeskripsikan atom sebagai bola pejal, yaitu bola padat yang bermuatan positif, kemudian menemukan elektron bermuatan negatif di dalamnya. Ia membuktikan adanya elektron sebagai partikel bermuatan negatif dalam atom melalui percobaan tabung sinar katoda. Dengan begitu, Thomson mengemukakan bahwa atom adalah partikel positif dengan elektron bermuatan negatif yang tersebar di dalamnya. Adapun model ini mampu menjelaskan susunan bermuatan positif dan negatif dalam atom. Ini adalah gambar dari atom yang dikemukakan oleh Thomson. Yang ketiga, model atom Rutherford. Dengan nama asli yaitu Ernest Rutherford, adalah tokoh yang menemukan inti atom melalui percobaan penembakan lempeng tipis logam dengan sinar alfa. Ia menggambarkan atom sebagai bola berongga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Menurutnya, konsep ini sama dengan membuat model atom seperti tata surya. Rutherford menemukan bahwa inti atom memiliki muatan positif dan massa atom berpusat pada inti atom. Bisa dilihat pada gambar. Dengan gagasan tersebut, ia mengenalkan konsep lintasan atau kedudukan elektron yang disebut dengan kulit atom. Maka, atom menurut Rutherford terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Namun, model atom Rutherford belum menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Next, kita akan membahas yang keempat, yaitu model atom Bohr. Niels Bohr merupakan tokoh pertama yang mengembangkan teori struktur atom pada 1913 dengan mencermati sifat atom sebagai berikut. Yang pertama, susunan atom meliputi inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Lalu, perpindahan elektron dari satu lintasan ke lintasan lain dapat terjadi dengan cara menyerap atau memancarkan energi sehingga energi elektron atom tersebut tidak berkurang. Lalu, elektron akan menyerap energi ketika berpindah ke lintasan lebih tinggi. Sebaliknya, elektron akan memancarkan energi ketika berpindah ke lintasan yang lebih rendah. Berdasarkan hal tersebut, Bohr menemukan bahwa kedudukan elektron-elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu disebut sebagai kulit-kulit elektron. Kulit ini adalah tempat berpindahnya elektron. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa atom terdiri dari beberapa kulit. Selain itu,
dapat disimpulkan bahwa elektron-elektron yang berputar mengelilingi inti atom berada pada lintasan atau tingkat energi tertentu yang kemudian dikenal sebagai kulit atom. Hal ini merupakan dasar yang digunakan untuk menentukan konfigurasi elektron suatu atom. Ini adalah foto dari Bohr dan ini adalah atom Bohr, yaitu yang dimana di dalamnya ada inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Lalu kita next pada model mekanika kuantum. Atom dijelaskan bahwa memiliki elektron yang bergerak seperti suatu gelombang yang mengelilingi orbit tertentu, seperti planet yang mengitari matahari. Elektron atau gelombang tersebut tidak memiliki posisi tertentu di dalam suatu ruang sehingga sulit untuk ditentukan. Pengertian teori atom mekanika kuantum menurut para ahli. Yang pertama, Louis de Broglie. Ilmuwan yang pertama kali memberikan pendapatnya mengenai mekanika kuantum adalah sosok ahli asal Prancis bernama Louis Victor de Broglie. Louis menjelaskan bahwa model atom mekanika kuantum ini merupakan suatu gerakan dari partikel yang menyerupai elektron dan memiliki sifat panjang gelombang. Yang kedua, Werner Heisenberg. Setelah Louis de Broglie, ada ilmuwan kedua yang memaparkan pendapatnya mengenai teori atom mekanika kuantum, yaitu ilmuwan asal Jerman, Werner Heisenberg. Heisenberg mengaitkan model mekanika kuantum dengan asas ketidakpastian, di mana kedudukan atau momentum elektron sulit, bahkan tidak bisa ditentukan dengan benar secara bersamaan. Yang ketiga ada Erwin Schrödinger. Ketiga, ada ilmuwan asal Australia bernama Erwin Schrödinger yang ikut membahas soal teori atom mekanika kuantum. Schrödinger mengatakan pendapatnya bahwa elektron juga bisa disebut sebagai gelombang materi yang memiliki gerakan sama seperti gerakan gelombang. Pendapat ini, Schrödinger ini dikenal dengan sebutan mekanika gelombang alias mekanika kuantum. Pendapat Schrödinger juga sedikit serupa dengan pendapat Heisenberg, di mana ia menjelaskan bahwa kedudukan elektron tidak bisa ditentukan secara pasti, secara bersamaan, tetapi kedudukan elektron hanya bisa ditentukan melalui kemungkinan keberadaannya saja. Menurutnya, kemungkinan terbesar dalam menemukan elektron berada di orbital. Ini adalah gambar atom mekanika kuantum. Lalu kita akan membahas tentang neutron. Jadi pengertian neutron sendiri adalah neutron merupakan subpartikel atom yang tidak memiliki muatan atau bersifat netral. Proton dan neutron terletak di atom, sedangkan elektron sebagai kulit atom berada di sekitar inti atom. Konsep atom sendiri mengalami perkembangan dari masa ke masa seiring dinamika pemikiran manusia. Jadi sini ada gambar neutron. Di sini yang bermuatan negatif itu adalah elektron, dan yang di tengah yang berada di inti atom yang bermuatan positif itu adalah proton, dan yang ada di tengah berwarna hijau itu adalah neutron. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian yang bisa menonton. Terima kasih. Saya Putri Amalia Jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.